Kuat. Mungkin Gak kuat. Gak kuat. memang Mbak sudah bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. With nothing on under your trench coat. There's no end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Devin Kavio Nabila dari 10 APL 2, nomor absen 31. Saya Maya Alia Afra dari 10 APL 2 dari absen 33. Di sini kami akan menjelaskan tentang anekdot. Saya di sini akan menjelaskan tentang teks anekdot. Teks anekdot adalah teks yang mendapatkan cerita singkat yang menarik, lucu, dan mengesankan karena isi teks anekdot berupa kritikan atau sindiran terhadap kebijakan, layanan, perilaku, pengusaha, atau suatu fenomena atau kejadian. Teks anekdot sama seperti teks narasi, yang di dalamnya terdapat tokoh alur dan latar. Pada umumnya, teks anekdot adalah berupa kritik atau sindiran mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Pengertian substansi adalah materi yang memiliki komposisi dan sifat tertentu. Substansi juga menjadi sumber inti dari sebuah konsep. Struktur anekdot ada 3, yaitu orientasi, komposisi, reaksi. Orientasi adalah pengenalan tokoh dan wataknya, latar belakang, suasana, latar tempat, dan waktu, serta alur cerita. Komposisi yaitu biasanya berupa suatu kejadian yang tak biasa terjadi atau janggal. Reaksi yaitu kegiatan, aksi atau protes yang timbul akibat suatu gejala atau suatu peristiwa. Tujuan teks anekdot yaitu untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang di dalamnya ada sindiran secara tidak langsung. Artinya, teks anekdot bukan sekedar hanya lelucon semata, tetapi memiliki nilai-nilai atau makna di balik cerita lucunya. Ciri-ciri teks anekdot ada 13. Yang pertama, kalimat langsung. Kalimat-kalimat langsung adalah petikan dari dialog para tokohnya, sedangkan kalimat tidak langsung merupakan bentuk pencerita kembali dialog seorang tokoh. 2. Penggunaan nama tokoh utama atau orang ketiga tunggal. Pengguna ini dapat disebutkan dengan langsung nama tokoh faktualnya, seperti hakim, presiden, jaksa, atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. 3. Keterangan waktu, misalnya kemarin, sore, ini, suatu hari, ketika, itu. 4. Kata kiasan atau konotasi atau adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini dapat berupa ungkapan atau peribahasa. 5. Kalimat sindiran yang diungkapkan dengan pengandalan perbandingan lawan kata atau antonim. 6. Konjungsi penjelas atau penerang seperti bahwa, hal ini, karena, berkaitan dengan perubahan dialog dari kalimat langsung ke tidak langsung. 7. Kata kerja material adalah kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh panca indera. 8. Kata kerja mental, kata yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. 9. Konjungsi sebab akibat merupakan kata penghubung yang menyatakan sebab akibat seperti demikian, oleh karena itu, makna, dan sehingga. 10. Kalimat imperatif adalah kalimat yang bersifat atau memberikan perintah atau dapat juga berupa peringatan larangan. 11. Kalimat seru. Kalimat biasanya ditandai dengan tanda seru. 12. Konjungsi temporal. Konjungsi ini bermakna kronologis temporal seperti akhirnya, selanjutnya, kemudian, lalu. 13. Kalimat retoris adalah kalimat pernyataan yang tidak membutuhkan jawaban. Kalimat retoris di sini dapat juga sebagai kalimat yang mengandung sindiran. Rutinitas belajar dan mengajar selalu diawali dengan cek prosensi. Setiap guru yang masuk akan memanggil satu persatu murid yang hadir. Aturan yang berlaku di SMKN 1 Dinglorejo. Pada saat itu, guru bahasa Indonesia yang terkenal galak mulai memanggil setiap murid dengan nada tegas dan ekspresi kaku. Ia menyebut nama murid. Hal ini menyebabkan murid yang dipanggil pun menjawab tak kalah lantangnya. Andi Ahmad. Hadir, Bu. Azmi Madi. Hadir, Bu. Bayu Satria. Hadir, Bu.
Akhirnya kamu masuk sekolah juga ya. Kenapa kamu kemarin tidak masuk? Saya mesti ke rumah sakit, Bu. Jawab Bayu sambil tersenyum. Kenapa kamu jawab pertanyaan saya sambil senyum-senyum? Jawab sang guru kesal. Iya, Bu. Soalnya kata dokter saya terkena kanker otak. Apa yang lucu? Kanker otak itu kan berbahaya. Saya senang, Bu. Ibu sudah tidak bisa bilang, dasar kamu tidak punya otak, karena otak saya rusak. Seisi kelas meringis mendengar jawaban Bayu. Mereka ingin tertawa tapi khawatir dimarahi sang guru. Mana yang bisa kamu pelajari dari contoh teks anekdot ini adalah untuk tidak berbicara buruk, mengejek, atau mengumpat, meskipun kepada orang yang lebih muda daripada kita. Hal ini karena kata-kata yang sudah terlanjur diucapkan tidak bisa ditarik kembali, bahkan mungkin bisa membuat kita merasa lebih buruk. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.